Halo teman-teman pendengar, hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tahu, hidup ini tidak pernah bebas dari masalah. Ada saja ujian, rintangan, atau situasi yang membuat kita merasa tertekan. Namun, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang walaupun hidupnya penuh tantangan, dia tetap bisa tersenyum, tetap tenang, dan tetap bahagia? Apa sih rahasia mereka? Apakah mereka tidak punya masalah? Oh, tentu punya. Bedanya ada pada cara mereka memandang hidup. Jadi, mari kita kupas satu persatu rahasia ini. Satu, mereka menerima kenyataan, bukan menghindarinya. Banyak orang menganggap bahwa bahagia itu datang saat semua masalah selesai. Padahal, kalau kita menunggu semua masalah beres dulu, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia. Orang yang tetap bahagia meski banyak masalah punya satu prinsip. Aku tidak bisa mengontrol semua hal, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku meresponnya. Mereka tidak membuang energi untuk menolak kenyataan atau marah pada takdir. Sebaliknya, mereka belajar menerima, lalu mencari jalan keluar. Dua, mereka memiliki makna hidup yang kuat. Salah satu alasan orang mudah terpuruk adalah karena hidupnya tidak punya arah atau tujuan. Sedangkan orang yang tetap bahagia punya kompas batin. Mereka tahu untuk apa mereka menjalani hidup dan apa nilai-nilai yang mereka pegang. Makna hidup ini yang membuat mereka tetap berdiri walau badai datang. Misalnya, seorang ibu yang lelah bekerja demi anak-anaknya tetap tersenyum karena dia tahu tujuannya jelas, membahagiakan keluarga. Tiga, mereka menghargai hal-hal kecil. Kita sering lupa menikmati hal-hal sederhana karena terlalu sibuk mengejar yang besar. Sedangkan orang yang bahagia itu tahu cara menikmati secangkir kopi di pagi hari, suara hujan yang menenangkan, atau obrolan ringan dengan teman. Kebahagiaan mereka tidak bergantung pada pencapaian besar saja, tapi pada momen kecil yang bermakna setiap harinya. 4. Mereka tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Salah satu racun terbesar kebahagiaan adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Di era media sosial, ini jadi makin berbahaya. Orang yang tetap bahagia punya kesadaran penuh bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Mereka fokus memperbaiki diri, bukan ikut lomba yang sebenarnya tidak ada. 5. Mereka punya kebiasaan mengelola emosi. Ini penting. Bahagia bukan berarti tidak pernah sedih atau marah. Bedanya, mereka tahu bagaimana mengelola perasaan itu. Mereka menyalurkan emosi lewat menulis, berolahraga, beribadah, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Mereka tidak memendam emosi sampai akhirnya meledak. 6. Mereka tidak menunda kebahagiaan. Banyak orang berkata, aku akan bahagia kalau aku kaya, aku menikah, aku sukses. Padahal, kebahagiaan itu tidak menunggu kondisi sempurna. Orang yang bahagia memilih untuk bersyukur sekarang dan memaksimalkan momen yang ada. Kalau menunggu semua sempurna, kita hanya akan terus menunggu tanpa akhir. 7. Mereka punya lingkaran sosial yang sehat. Manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan yang toksik bisa meracuni pikiran, bahkan saat kita sedang baik-baik saja. Orang yang bahagia menjaga pergaulannya, memilih teman-teman yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Mereka juga tahu kapan harus menjaga jarak dari orang yang membawa energi negatif. Kesimpulannya, orang yang selalu bahagia meski banyak masalah bukanlah orang yang hidupnya sempurna, melainkan orang yang punya kemampuan mengelola pikirannya, menjaga hatinya, dan memahami bahwa hidup ini memang penuh gelombang. Bahagia itu bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk mengubah cara pandang kita.
Terima kenyataan, temukan makna hidup, nikmati hal-hal kecil, berhenti membandingkan diri, kelola emosi, jangan tunda kebahagiaan, dan jaga lingkungan pertemanan. Saya percaya, kalau kita membiasakan ini, kita tidak hanya bisa bertahan dalam badai, tapi juga bisa tetap tersenyum saat menghadapinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.